Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Kak Aries, pembacaan kali ini untuk melihat bagaimana keadaannya kamu di tahun 2025 bersama dengan si dia ya. Nah, di sini kita akan cari tahu 3 bulan pertama memasuki 2025 akan seperti apakah energi dalam relationship ini ya. Nah, jadi ini pembacaan bagi kamu yang couple-an ya, yang sudah berpasangan. Oke. Baik, tapi sebelum mari memulai, mari ingetin dulu ya Aries bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke, baik langsung aja kita mulai, kita intip dulu sedikit bagaimana energi terakhir 2024 ini antara kamu dengan si dia ya. Oke. Baik, kemudian di situ ada energi dari ya. Kemudian ada di sana dan kemudian ada energinya di situ. Kemudian di situ ada energi dari Ten of Wands reversal, ada energi dari dan kemudian ada di situ dan hadir energinya di situ ya. Aries, jadi seperti ini kalau mari lihat ya di detik-detik terakhir 2024 nampak-nampaknya memang gini, kamunya itu tuh mari rasa nggak mau ya terlalu terbebani dalam hubungan asmaranya kamu, terutama bersama dengan si dia gitu ya. Jadi kayak kamu nggak mau yang kayak serius-serius banget gitu loh, karena kamu mungkin tahu jika kamu terlalu serius, kamunya bisa kayak kehilangan kebebasanmu pada menikmati rasa bahagia gitu ya. Jadi di sini kalau mari lihat kamu sudah berpindah posisinya dari tadinya kamu itu tuh mari lihat cukup banyak effortnya ya di sepanjang 2024 ini. Kamu cukup banyak effortnya dalam hubungan dengan si dia, tapi semakin banyak effort yang kamu lakukan, kamunya di situ tuh bisa kayak ngerasa kamunya semakin gak karu-karuan gitu ya. Jadi kok kayaknya itu tuh hal yang justru jadi beban ya, beban bagi kamu gitu loh. Ya itulah karena kamu sempat dalam mode tanda kutip terlalu serius dalam hubungan kalian berdua ini gitu. Jadi kamu kayak yang orang yang paling memastikan bagaimana perjalanan relationship untuk selalu bisa bahagia, untuk bisa langgeng, bisa awet gitu ya. Kamu adalah di sana itu tuh proaktifnya, effortnya seperti kata Mari tadi. Bahkan di sana itu tuh effortnya bisa dikatakan pengorbanan gitu ya. Kamu udah mengorbankan apa kayak gitu ya. Harga diri kah misalnya ya, atau ya kamu bereffortnya keluar uang yang banyak gitu ya, atau kamu kayak berusaha untuk merelakan sesuatu yang berharga untuk kamu lepaskan, kayak misalnya kesempatan seperti itu ya. Ya banyaklah di sana pengorbanannya kamu, tapi di situ tuh kamu yang kayak udah deh nggak usah pakai pengorbanan lagi gitu ya di momen-momen terakhir 2024 ya. Kalau memang bisa bersama ya bersamalah, kalau tidak ya sudah gitu, kamunya gitu. Bahkan mungkin kalau mari lihat kamunya yang justru mau ini agaknya jadi neko-neko gitu ya, dalam artian begini, neko-nekonya kamu tentu mau cari kebahagiaan, kepuasan mentalmu, emosionalnya kamu gitu ya. Nah, jadi kamu bisa ngelakuin itu tuh secara diam-diam gitu ya, secara diam-diam. Misalnya gini, menjadi isu dalam relationship kalian apabila kamu menghabiskan waktu luangnya kamu dengan teman-temanmu. Pasti si pasangannya kamu ini tuh cemburu kah atau apakah gitu ya. Nah, jadi kamu yang kayak sempet udah deh nggak usah main sama teman-teman. Tapi belakangan hari kamu bisa nyuri waktu untuk bisa hang out sama teman-temannya kamu gitu ya. Atau ya kamu akhirnya wah aku butuh kekasih nih, aku butuh romantika nih gitu ya. Dari dia nggak dapet gitu loh. Ya udah, kamu pakai jurus-jurusnya kamu
bisa terkoneksi dengan pria lain, bisa terkoneksi dengan wanita lain kayak gitu ya. Ya mungkin menurutnya kamu itu ya ini wajar. Pada akhirnya kamu kayak bisa ngerasa atau bisa mempertimbangkan bahwa apa yang kamu lakukan itu tuh akhirnya jadi wajar sepanjang dianya itu tuh nggak tahu gitu ya. Karena gimana pun kalau untuk berpisah dari pasangannya kamu ini benar-benar berpisah, katakan begitu ya, nampaknya kamu memang masih butuh proses, kamu masih butuh waktu di sana gitu lah ya, karena kamu sudah sempet juga ngerasain gimana manisnya ketika bersama dengan si dia. Jadi kok kayak masih belum rela jika sisi manis itu, pengalaman manis itu tuh ketutup kemungkinannya untuk terulang kembali, terjadi lagi, bahkan mungkin aja bisa lebih indah lagi dengan si dia gitu ya. Nah jadi kamu kayak yang bermain, kayak tetap membuka pintu dengan dia, tapi juga kamu membuka pintu yang lain pada kepuasan dirinya kamu sendiri gitu ya. Apalagi kan makin longgar ya kamunya dengan si pasangannya kamu ini gitu ya, makin longgar, jadi kayak makin banyak energinya kamu, waktunya kamu gitu ya. Itu tuh bisa kamu pakai, kamu isi dengan hal-hal yang lain, dimana hal-hal itu tentu saja hal-hal yang bikin kamu merasa happy. Kayak gitu ya, bisa bikin kamu merasa happy. Jadi kamu ndak yang terlalu stres lagi dalam relationship-nya kalian. Nah, sementara memang si pasangannya kamu, kalau mari lihat, bertanggung jawab atau ya kalau ini udah rumah tangga ya, bertanggung jawab sebagai suamimu, sebagai istrimu, nampaknya bisa agak-agak minim dianya ya, terutama bertanggung jawab secara mental dan emosionalnya kamu. Dia bisa aja tetap ngasih duit sama kamu, melakukan tanggung jawabnya dia sebagai suami, sebagai istri, dalam artian gini, masak iya gitu ya kalau dia istri ya, bagian domestik ya, memasak tetap iya, merawat anak-anak ya iya. Tapi begitu soal internalnya kalian berdua sebagai suami istri dalam ranah kekasih, dia bisa agak ketus, agak dingin, frigid dianya ke kamu gitu ya, loyo dianya ke kamu kalau untuk urusan sebagai kekasih gitu ya. Di situ ya, jadi dia bisa aja kok kayak nggak mudeng gitu loh pada kebutuhan emosionalnya kamu sebagai manusia, bukan hanya sebagai suami, sebagai istri. Kalau kalian ini tuh sudah suami istri gitu ya, jadi kayak kalau ngomong sama dia ibaratnya kayak ngomong sama orang lain, ngomong sama ya formal ya, bisa aja cenderung formal di sana. Jadi kalau Maret ini tuh hubungannya bisa agaknya kurang dalam gitu ya. Padahal tadinya sempat indah ini ya. Padahal tadinya sempat indah relationship ini, cuman makin kesini kendur dia. Keindahan itu tuh kendur gitu loh. Tadinya hubungan itu bisa kuat banget gitu ya. Menjanjikan betul ini relationshipnya untuk dijalani demi tujuan untuk mendapatkan kestabilan hidup, kebahagiaan tambahan dalam hidup gitu ya. Kejelasan masa depan tentang hidup ini gitu ya. Tadinya seperti itu, cuman ya dalam perjalanannya terjadi perubahan demi perubahan. Jadi yang tadinya ini tuh hubungannya hangat menjadi mulai dingin. Yang tadinya hubungan ini tuh lebih cenderung banyak aktivitas akrabnya, itu tuh jadi kayak lebih cenderung sering komunikasi bersilang pendapat gitu ya. Tawurannya ya, jadi lebih sering di situ tuh tawurannya. Akhirnya ada semangat seperti lu gue. Terutama ini tuh kalau melihat energi dari si pasangannya kamu gitu ya. Kalau dulu dia bisa jadi kekasih yang pacar ya, pacar yang bahkan sudah sempat membincangkan tentang masa depan, kita merit yuk gitu ya. Kita jangan pisah ya, selama-lamanya kita bersama ya. Tapi kok kayak omongan seperti itu tuh nggak nampak untuk di momen-momen terakhir 2024 ini gitu ya. Dia lebih kayak memilih pekerjaannya daripada memilih meluangkan waktu untuk bersantai ria, merayakan kebahagiaan hubungan dengan kamu gitu ya. Nah, jadi kamu bisa tidak mendapatkan posisi sebagai prioritas bagi si pasangannya kamu ini.
gitu. Tidak peduli dengan bagaimana upayanya kamu untuk terus membangun relationship akrab, hangat, mesra dengan dia, tapi ternyata dia pula lah orang yang menggagalkan usahanya kamu itu. Di situ ya, kok kayaknya dia kayak konsisten gitu loh, ya. Kayak konsisten dia mau ngegagalin kamu gitu loh, ya. Misalnya kamu udah kayak yang capek-capek mempersiapkan liburan bersama, kamu udah nabung, kamu udah bikin itinerary-nya gitu ya. Nah tapi malah ketika di hari H dia nggak mau diajak jalan sama kamu, atau dalam suasana liburan itu malah dia sibuk sendiri. Nah gitu ya, jadi kayak gagal upayanya kamu kayak berusaha udah pasang senyum manis ketika dia pulang ke rumah misalnya ya, tapi malah ngelihat kamu aja pun enggak, ngelirik kamu hanya lirikan ujung mata, itu pun persekian detik gitu lah ya. Padahal kamu udah capek-capek dandan, udah pakai parfum setengah botol misalnya gitu ya. Lipstick merahmu udah kamu pasang gitu ya, lingerie-nya kamu udah on di badan gitu ya. Tapi malah kamu ditinggal tidur misalnya gitu ya. Kamu udah sibuk gitu ya, mempersiapkan happy birthday-nya dia gitu ya. Tapi ketika kamu ngasih kejutan, kamu ditanggapi dengan biasa aja gitu ya. Malah mungkin kamu dicuekin gitu ya sama pasangannya kamu. Itulah akhirnya yang membuat kamu itu tuh sadar bahwa terlalu berupaya pun dalam relationship, terutama dengan si dia, itu tuh ya nggak ada juga gunanya ya. Sama kayak buang-buang energinya kamu juga gitu ya. Tapi kamu kalau untuk soal putus asanya, ya nggak putus asa banget lah. Makanya di sini tuh buktinya kamu masih kayak membuka jembatan keterhubungan antara kamu dengan si pasangan kamu. Misalnya ya kamu nggak menggugat cerai misalnya, yo kamu juga kayak yang 100 kali kamu bilang kamu mau pisah, tapi ya kapan ya kamu selalu ada. Nah kira-kiranya kayak gitu ya. Oke baik, sekarang kita akan lihat ya apakah ada kemungkinan terjadi perubahan di 3 bulan pertama masuk 2025 di hubungan ini ya. Oke, di situ geser dulu ya, ini masa lalu, geser, kita masuk ke 2025. Mejanya pun kecil banget. Disalahin mejanya ya. Oke, gini lah ya. Oke, ribet banget Cici Mari ini. Di situ ada The Chariot, reversal, berikut ada di situ, berikut ada di sana, dan berikut ada di sana. Ya, kemudian ada kamu di sini, energinya, ada energinya kamu di sini. Ya, jadi kalau mau lihat seperti ini kamunya ya, jangan-jangan kamu udah gini, nanti kamu sempet nanti mikir, tentang hubungan kalian ini lagi lebih dalam gitu loh. Terutama kamu yang sudah bersuami istri dengan dia ya, berstatus suami istri dengan dia. Jadi ya ada di situ tuh nampaknya udah deh, aku nggak usah aja lah main-main dapetin happy-happynya aku dari luar relationship ini. Aku mau coba dulu lah, apa memang hubungan dengan dia mentok-mentoknya di batas seperti selama ini ya, beberapa waktu belakangan ini, yaitu lebih cenderung ketidakbahagiaan yang kamu rasakan. Jadi kamu di situ tuh terutama di 3 bulan pertama, kamu nanti akan lebih banyak terkonsentrasi kembali ya kepada relationship kalian, dan balik lagi kamu ke mode seriusnya. Kamu sempet nampaknya Marin kayak tadi ya, agak-agak melenceng gitu ya, menomor sekiankan relationship dengan dia. Kamu membatas-batasi upaya terbaiknya kamu untuk relationship dengan dia. Tapi nanti kamu bisa di situ tuh udah deh, aku rapiin lagi lah hubungan dengan dia ini gitu ya. Jadi ya ada percobaannya kamu di sana. Apalagi nanti kamu ngelihat si pasangannya kamu ini kok kayaknya lebih perhatian sama kamu gitu ya. Ya memang bukan
belum lagi dia memasuki fase katakanlah ya bisa intens terus-terusan menyenangkan hatimu, memang belum gitu. Tapi nanti kamu lihat ada perubahan, kayaknya dia itu tuh lebih sering di rumah gitu ya, kalau kalian udah suami istri. Dia nanti memang interaksi belum begitu banyak gitu ya, tapi ada perubahan manis dari dianya. Jika selama ini tuh dia bisa agak tegang-tegangan kalau ngomong sama kamu, nanti dia bisa agak lebih melembut gitu ya, agak lebih melembut. Nanti kamu akan lihat dianya itu tuh jauh lebih nice ya, jauh lebih nice, walaupun belum sesuai dengan targetnya kamu, gambaran idealnya kamu. Tapi nanti kamu lihat, wih ada perubahannya ini. Nah disitulah juga yang bikin kamu berubah gitu ya, coba lagi. Nah di situ ya, misalnya selama ini tuh dia agak pelit-pelit sama kamu dalam hal apapun itu, uang kah, waktu kah gitu ya, tenaga kah. Nanti dia di sana tuh bisa kok kayak nggak pelit lagi gitu ya, nggak separah yang kemarin gitu loh, nggak separah yang kemarin di situ. Kalau dulu dianya itu tuh gampang ngegas, ngamuan aja bawaannya gitu ya, tegang aja, bikin kamu ketakutan aja misalnya. Nah nanti agak mau dia melembut sama kamu, terjadi perubahan di sini ya, agak-agak lebih cenderung lebih ini ya, stabil energi pasangannya kamu di hubungan kalian gitu ya. Jadi kayak ada kerelaan yang dia tunjukkan membangun relationship yang lebih baik, yang lebih sehat dengan kamunya gitu loh. Nanti kamu di situ tuh nggak ngerasa banyak lagi geger-gegernya, kamu berkurang nanti ya dari sikapnya dia, berkurang dia nanti bikin kamu itu tuh resah, cemas, gelisah, berkurang pancingan-pancingan dari dianya gitu loh. Nanti kalian lebih adem, lebih kalem ya, relationship ini tuh lebih kalem. Yang dia pelit sama kamu, nanti dia nggak pelit-pelit. Misalnya dia pelit energi selama ini ya, pelit tenaga dianya sama kamu, nanti dia bisa kamu lihat perbaikin apa kayak gitu ya. Misalnya kamu sebenarnya selama ini tuh komplain, itu loh engsel pintu udah rusak, nanti dia bisa sibuk dia ngerjain engsel pintu yang rusak itu, ngebenahin mana-mana yang kurang oke. Jika dia selama ini tuh cenderungnya main aja keluar rumah gitu ya, pulangnya itu tuh bersama dengan kamu hanya sekian jam aja, nanti nambah ya, durasinya jadi nambah. Jika dulu kamunya yang harus selalu berinisiatif chatting duluan, telepon duluan, nanti dia yang mau berkabar duluan ke kamu tanpa kamu tanya. Bahkan dia juga bisa nanya, kamu di mana, kamu mau apa, kamu seperti apa. Nah gitu-gitu ya, lebih asik, lebih kalem nanti interaksinya ya, lebih enak nanti interaksinya. Nah seperti itu ya. Jadi disitulah kamu kayak nggak mau ngelepasin kesempatan bersama dengan si dia ini. Nanti kamu kaget di situ, kenapa ini orang ya, kok tiba-tiba dia gini ya. Nanti kamu bisa gitu, kok tiba-tiba dia lebih lembut ya, kok tiba-tiba dia lebih penyabar ya, ngajak kamu jalan-jalan misalnya seperti itu ya, kayak nanyain tentang anak-anak. Jadi apa-apa yang tidak dia lakukan kemarin-kemarin hari untuk nyenengin kamu. Misalnya ada 10 hal ya, ada 10 hal yang tidak pernah dia lakukan ke kamu belakangan hari ini untuk membahagiakan kamu. Nanti dari 10 hal ini ada 3, 4 itu tuh akhirnya dia mau lakukan. Nah kan udah bagus, udah bagus. Nanti kamu lihat itu tuh sikapnya dia seperti demikian, kamu yang kayak wih iya ya, menyenangkan kalau dia seperti ini sikapnya gitu ya. Nah kamu pun kayak udah deh, aku juga harus kembali baik, dia oke, aku juga harus oke. Nah gitu ya, karena kayak gimana pun kan kamu mau langgeng ya dengan seseorang ini. Yang kalian masih pacaran, nampak-nampaknya mari beberapa di antara kalian ada kok kepikiran-kepikiran kalaupun kamu melepaskan masa lajangnya kamu. Pelepasan itu tuh sebab karena kamu menjadi nyonyanya dia, sebabnya kamu menjadi suaminya dia. Nah kayak gitu ya. Dan kamu mulai di situ tuh mau lebih berdamai, mengikuti proses demi proses si pasangannya kamu ini tuh, biar dia lebih selaras lagi dengan kamunya gitu ya. Padahal kamu bisa aja udah punya planning macam-macam ya di 2025 nanti
Misalnya kamu yang kayak, udah deh aku pacaran-pacaran aja lah sama yang lain. Ini contoh aja lo ya, contoh aja. Aku pacaran aja lah sama yang lain biar aku dapat romantisan dari yang lain, gitu-gitu ya. Apalagi kalau kamu sudah ketemu sama seseorang yang belakangan hari ini tuh berinteraksi dengan kamu. Nah, tapi nanti kamu bisa mikir gitu, aduh nggak usah lah, neko-neko dengan dia nggak usah lah. Toh ini pasangannya aku udah baik kok, gitu ya. Toh kayak kesempatan lebih oke lagi relationship ini semakin terbuka, gitu ya. Jadi kamu nggak mau ngelewatin kesempatan, kamu nggak mau jadi alasan gagalnya perbaikan dalam relationship kamu dengan si pasangannya kamu ini, gitu ya. Kamu nggak mau menyesal gitu loh, kamu nggak mau menyesal melewatkan momen dia yang seperti ini, gitu ya. Jadi kamu mari nampak mau itu jadi kayak yang lebih tertib lagi dengan si seseorang ini. Apalagi memang makin nyaman jika kemarin hari kalian ngobrol baiknya 10 menit, berantemnya akhirnya berantem ujung-ujungnya. Nah, nanti di 2025 tidak selalu seperti itu kejadiannya. Jadi ngomong baik-baik dan baik-baik sampai sepanjang hari gitu ya. Bukan hari ditutup dengan situasi yang emosi, situasi yang panas, situasi yang menyedihkan. Tidak, gitu ya. Tutup hari dengan ketenangan. Nah, seperti itu. Ya. Jika selama ini kamu kayak ngerasa sepi gara-gara dia ada tapi dia ndak ada, nanti ya mulai agak-agak jadi rame, berasa banget hadirnya dia dalam hidupnya kamu, gitu ya. Nah di situ dia kayak bukan hanya sebatas angin-angin aja, ada tapi tidak tampak ada, gitu ya. Nanti nggak kayak gitu lagi dianya ke kamu, itu ya. Namun kalau untuk langsung selalu bikin kamu hahaha ya enggak juga, gitu ya, enggak juga. Mari rasa memang pasangannya kamu ini tuh orang yang agaknya ini banyak kayak nanggung traumatis ini ya. Entah itu tuh traumatis sebab perjalanan hidup dia pribadi, atau ini tuh bisa juga ada traumatisnya dia yang dia alami ketika sudah berpasangan dengan dirimu, gitu ya. Ada trust issue-nya soalnya ini pasangannya kamu ya, gitu. Ada kepentingan untuk mempertimbangkan diri sendiri daripada orang lain, ada di situ ya. Tapi itu nanti terupgrade, tapi itu nanti mengalami satu perubahan ke arah yang lebih baik lagi gitu loh ya. Jadi kayak mulai belajar melepaskan masa lalu ya, tidak lagi membiarkan tertekannya hidup masa lalu itu tuh nampak untuk di saat ini, gitu loh ya. Dia tidak biarkan lagi plek ketiplek seperti bagaimana gambaran orang yang traumatis ya. Nanti dia akan healing, nanti dia akan berusaha untuk memperbaiki diri dia sendiri, gitu ya. Karena dengan kondisinya dia yang seperti apa yang dia lakukan selama ini dalam hubungan kalian, itu tuh juga banyak sedikitnya itu tuh dia anggap ada juga itu yang kayak nggak bener juga ya kayak gini sikapnya aku ya, ngecuekin Aries gitu loh ya, bersikap dingin sama Aries, kadang-kadang yang ngomong kasar sama Aries gitu ya. Jadi dia kayak menilai, berani gagah gitu menilai diri dia sendiri, iya ya kayaknya nggak bener juga ya, memang harus berubah akunya. Nah gitu dia. Dan itu tuh bukan hanya sebatas wacana pikiran mau berubah, tapi nanti kamu akan lihat dari tindakan nyatanya dia, gitu ya. Lebih bertanggung jawab lagi dengan kondisinya kamu. Kalau dulu tanggung jawabnya dia bisa aja hanya sebatas uang,
nanti tanggung jawabnya dia bertambah dengan memberikan tenaganya dia ngebantu kamu dalam urusan apa gitu ya. Tadinya dia mau keras-kerasan melulu dengan kamu, agak-agak melembut, agak-agak tenang nanti nih. Jiwanya dia ketika ngejalani relationship sama kamu, setidaknya sampai 3 bulan pertama 2025, agak lebih tenang jiwanya, dan itu nanti akan terdampak juga kepada dirimu. Gitu lah. Ya, akan terdampak di situ. Memang bukan model dampak energi api ya, bisa terbayangkan itu kalau energi api itu tuh kan wah riang, gembira, hip hura gitu ya. Memang belum begitu hubungan kamu dengan pasanganmu, tetapi setidaknya tidak berjumpa dengan kesepian, tidak berjumpa dengan pertempuran, silang pendapat yang terlalu konstan durasinya gitu ya. Seperti itu. Jadi lebih nice lagi dianya sama kamu. Beberapa yang sempat tertunda tentang membincangkan masa depan, nanti perbincangan itu tuh akan terpancing lagi gitu ya. Ini terutama bagi kalian yang masih pacaran. Jadi kayak misalnya sempat ada yang berwacana, nanti kita married ya dek, nanti kita nikahin aku ya mas, misalnya dulu. Nah nanti obrolan kelanjutan hubungan ini ada nanti lagi tuh di menjadi topik bahasannya kalian berdua. Nah seperti itu ya. Tapi ya memang nikah ini tuh Mari rasa ndak dalam waktu yang cepet-cepet ya. Masih banyak hal-hal yang patut untuk dipertimbangkan lagi. Lagian itu kan bukan adu pacu cepet ya, siapa yang merit duluan gitu kan, nggak ada kan. Merit itu kan kesiapan lahir batin membangun satu model relationship yang lebih serius lagi. Kalau udah menikah kan pilihan untuk mundur itu harus diperkecil kan gitu ya. Makanya ada pernikahan di sana. Nah jadi ya ada pertimbangan di situ. Cuman ya wacana itu tuh kembali ditegaskan lagi. Nah untuk beberapa di sana ya. Jadi kalau mari lihat agak lebih damai jiwanya, jadi lebih tenang dirimu, agak lebih kelihatan mantap dia membangun hubungan yang lebih baik dengan kamu, itu menjadi kabar baik juga bagi dirimu gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koinnya untuk cari tahu apakah memang bacaan ini ditujukan bagi kamu atau bukan ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Oke, mari mulai dari zodiak Scorpio. Ada Cancer di sini, ada energi Virgo, Pisces di sana, ada energi dari Taurus, Leo. Berikut ada Libra di sini, ada Capricorn di sini, ada energi dari Pisces. Ini energi Libra lagi. Oke, masuk kita ke inisial ya. Ada inisial A, ada alam, L ada 5, V ada vitamin, K ada kali, Y ada yoyo, M ada mutiara, P ada permata, U ada usia, N ada nama, dan inisial G gunung. Berikut juga ada inisial dari I, ada ikan. Oke, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.